Eits, guys, kalau kalian mau memanfaatkan gula untuk tanaman, kalian jangan langsung mengguyur tanaman kalian dengan larutan air gula. Itu sama saja membunuh secara langsung tanaman kesayangan kalian ya. Jadi gula ini memiliki banyak sekali manfaat untuk tanaman ya. Tetapi jika teman-teman tidak menggunakannya secara tepat, maka akan membuat tanaman kalian dehidrasi kemudian mati ya. Dalam video kali ini saya ingin membuat tutorial bagaimana cara memanfaatkan gula agar bisa bermanfaat untuk tanaman kesayangan kalian. Oke, langsung saja ikuti tutorial kali ini, jangan di skip-skip biar kalian nggak gagal fokus ya. Jadi untuk cara yang pertama yang perlu kita siapkan adalah daun-daun kering ataupun daun-daun lapuk yang berada di bawah tanaman yang sehat ya. Jadi kita ambil daun-daun ini, kita masukkan ke dalam ember. Nah, kalian bisa menggunakan daun bambu, daun apapun itu jenisnya, yang penting dari tanaman yang sehat. Jangan menggunakan daun yang mengandung obat kimia ya, itu justru berbahaya nantinya. Nah, setelah siap daunnya, selanjutnya kita melarutkan gula terlebih dahulu ya. Untuk gulanya kalian hanya memerlukan setengah sendok makan gula ya. Itu pun sendok yang kecil saja sudah cukup. Kita masukkan ke dalam air yang hangat ya. Fungsinya air hangat ini untuk melarutkan gula. Pastikan gula ini benar-benar larut, jangan sampai ada yang mengkristal ya. Jadi tanaman itu juga membutuhkan yang namanya gula, tetapi bukan gula yang seperti ini ya, karena pada tanaman itu tidak memiliki pencernaan, jadi tidak bisa mencerna gula ini. Berbeda dengan manusia ya, membutuhkan gula yang sangat sederhana, gula yang paling sederhana. Jadi kalau kita langsung memberikan air larutan gula ini untuk tanaman, itu akan berakibat tanaman menjadi dehidrasi. Oke, setelah ini larut, setelah gulanya larut, kita masukkan ke dalam air 15 liter guys. Jadi kita masukkan, cukup hemat sekali ya, dengan gula setengah sendok kita memerlukan air 15 liter. Kemudian masukkan daun-daun kering yang sudah kita kumpulkan tadi. Ini sambil kita remas-remas ya. Nah, seperti ini. Masukkan semuanya. Nah, sambil kita remas-remas, kalau kalian menggunakan daun yang benar-benar sudah lapuk itu lebih bagus lagi ya, karena nanti dia akan lembut ya, secara langsung lembut jika terkena air. Jadi manfaat dari gula ini untuk tanaman adalah untuk perkembangan akar, kemudian untuk aktivitas mikroba, bisa juga untuk pemulihan stres, terus bisa juga untuk mendorong pembungaan agar lekas berbuah. Kemudian langkah selanjutnya kita tutup ember ini dengan karung ya. Kita diamkan selama semalaman sudah cukup ya. Jadi proses ini bukanlah proses fermentasi ya, ini cukup didiamkan selama semalaman. Nah, tips penting untuk menggunakan air gula ini, hindari air gula secara berlebihan. Kemudian gunakan air bersih yang disaring untuk mencegah kontaminasi yang mempengaruhi tanaman kalian. Kemudian pantau terus respon tanaman kalian setelah kalian menambahkan air gula tadi ya. Nah, setelah didiamkan semalaman, dia airnya akan lebih pekat ya. Lebih pekat seperti ini, bisa juga lebih pekat lagi kalau kalian menggunakan daun-daun atau ranting-ranting yang benar-benar sudah lapuk. Lakukan pengadukan kembali ya supaya tercampur dengan rata.
Nah, ini sebenarnya sudah bisa langsung kita gunakan untuk tanaman. Untuk dosis penggunaannya cukup meletakkan 400 ml, paling tidak 200 sampai 400 ml setiap tanaman. Itu sudah cukup ya. Kemudian kita siramkan pada area sekitar akar. Kita bisa menyiramkan larutan ataupun pupuk ya. Ini termasuknya pupuk yang paling sederhana. Ini untuk semua jenis tanaman tanpa terkecuali. Jadi dengan adanya gula ini memancing mikroorganisme ini berkembang dan kemudian dia menguraikan organik pada dedaunan yang kering ini guys. Jadi pupuk yang sangat sederhana ini meminimalisir kita untuk membeli pupuk kimia ya. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakannya ini untuk memupuk tanaman organik kalian guys. Jadi selain hemat, ini juga begitu sangat ramah lingkungan ya. Karena dari bahan-bahan yang kita perlukan ini hanya sederhana sekali. Daun-daun kering, dimana sih yang nggak ada daun-daun kering kan? Kemudian untuk gula juga di dapur teman-teman semua pasti ada yang namanya gula. Ini aku menyiramkan pada tanaman rimpang juga. Ini ada kunyit. Kemudian di sini juga ada jahe. Ini karena ini benar-benar pupuk yang sangat manjur dan juga dapat menyuburkan tanaman sahabat semua. Nah, ini aku menyiramkannya pada tanaman cabai aku guys. Nah, jadi sangat mudah sekali, bukan tutorial kali ini sangat mudah dan juga sederhana, tentunya sangat hemat ya. Oke, aku rasa cukup sampai di sini video tutorial kali ini. Semoga dapat menginspirasi teman-teman semua agar bisa berbudidaya tanaman dengan tenang ya, karena tidak perlu memikirkan harga pupuk yang begitu mahal. Saya cukupkan sekian, jangan lupa share jika dirasa video ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan juga like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih.